Firman Allah Ta'ala, Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada yang dikehendakinya, dan dialah yang Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Al-Quran, Surat Asy-Syura, ayat 19. Keluarga Hatim Al-Asyam adalah keluarga miskin dan sederhana. Namun sang ayah sangat ingin menunaikan ibadah haji. Ia ingin berdoa di depan Ka'bah dan sholat di Masjidil Haram agar sempurna keislamannya. Ia kemudian meminta izin kepada keluarganya agar diperbolehkan menunaikan ibadah haji. Hai keluargaku, aku ingin menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Kalau engkau pergi haji, siapa yang akan menjaga kami? Iya ayah, kalau persediaan makanan kita habis bagaimana? Kalau ada orang jahat bagaimana? Pergilah ayah, tunaikan haji dan doakan agar keluarga kita selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak bagaimana sih? Kalau ayah pergi, kita bagaimana? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Lembut. Ia yang memberikan rezeki dan menjaga hamba-hambanya. Kalau kita bertakwa pada Allah, maka Allah akan bersama kita selalu. Terima kasih anakku. Berangkatlah sang ayah menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Beberapa hari kemudian, Ibu, aku lapar sekali. Sabar ya nak, insya Allah ibu akan mencarikan makanan untuk kita. Andaikan ayah ada di sini, ia pasti memberi kita makan. Ini semua gara-gara kakak. Kenapa kakak bilang ayah boleh pergi? Sekarang bagaimana? kakak hanya diam mendengar perkataan ibu dan adiknya. Dalam hatinya, tak henti-henti ia memanjatkan doa. Ya Allah, ya Latif, berikanlah kepada kami rezeki yang berkah dan jagalah kami dalam keimanan. Assalamualaikum, apakah ada orang di dalam?
Waalaikumsalam. Siapa? Kami adalah musafir. Kami membutuhkan sedikit air untuk menghilangkan rasa aus kami. Jangan diberikan, Kak. Kita sudah tidak punya makanan. Nanti kita kehabisan air juga. Tapi mereka membutuhkan air ini. Emas ke dalam cangkir dan memberikannya kepada sang kakak. Ia menangis melihat uang-uang emas dalam cangkir. Wahai anakku, mengapa kau menangis? Tidakkah kau bersyukur kepada Allah telah memberikan rezeki kepadamu dan kepada keluargamu? Iya tuanku, aku sangat bersyukur. Allah yang maha lembut telah menjaga kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي وجودك يا ابو سمراء بيحلى السهر بالليل والحلو بيطول عمرك ونغني يا عيني يا ليل وجودك يا ابو سمراء والحلو بيطول عمرك المغنى حياة الروح يشفي القلب المجروح يلا انا رقص ونغني ونعيش بأحلى جنة المغنى حياة الروح يشفي القلب المجروح يلا انا رقص ونغني ونعيش بأحلى جنة يلا 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 يا حبيبي قسملي شوية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menganalisis drama kolosal berjudul Anak Berhati Lembut yang beranggotakan Maulina Buyung dengan NIM akhir 125, yang kedua Noni Trimukti dengan NIM akhir 091, yang ketiga Safa Ali Rosalina dengan NIM akhir 042, yang keempat Sofian Dwi Bayu Saputra dengan NIM akhir 063, dan yang terakhir Ovi Nabila Putri dengan NIM akhir 103. Next. Analisis drama. Dalam analisis drama terdapat tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar pembuatan drama. Yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Di dalam alur drama terdapat ada 4. Yang pertama pengenalan cerita, konflik awal, ketiga perkembangan konflik, dan keempat penyelesaian. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam drama. Dan tokoh dapat dibedakan menjadi beberapa sifat. Yang pertama ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Dan yang kedua berdasarkan peran. Berdasarkan peran dibagi menjadi 3, yaitu tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Yang keempat
ada penokohan. Di dalam unsur drama, penokohan atau perwatakan ini adalah penggambaran sifat batin seorang tokoh dalam cerita. Perwatakan bisa digambarkan dengan dialog, ekspresi, atau tingkah laku. Watak para tokoh digambarkan dalam 3 dimensi atau watak dimensional, yaitu yang pertama keadaan fisik seperti umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, dan suku bangsa. Yang kedua keadaan psikis seperti watak, kegemaran, standar moral, dan mental. Dan yang ketiga keadaan sosiologis seperti jabatan, pekerjaan, kelas sosial, ras, dan agama. Watak tokoh bisa secara langsung atau tidak langsung, yaitu yang pertama secara langsung atau analitik. Pengarang menampilkan watak tokoh langsung dijelaskan di dalam cerita. Dan yang kedua secara tidak langsung atau dramatik. Pengarang menampilkan watak tidak langsung lewat dialog, percakapan tokoh, pikiran tokoh, reaksi atau tanggapan tokoh lain, lingkungan, dan keadaan fisik tokoh. Yang kelima, dialog. Ciri naskah drama adalah berbentuk dialog atau cakapan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam dialog. Yang pertama, dialog harus mencerminkan percakapan sehari-hari. Kedua, ragam bahasa adalah bahasa lisan yang komunikatif. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata yang digunakan harus berhubungan dengan konflik dan plot. Yang keempat, dialog dalam naskah drama harus bersifat estetis atau memiliki bahasa yang indah. Selanjutnya, dialog harus mewakili tokoh yang dibawakan, dan yang terakhir memiliki kerama agung atau petunjuk perilaku atau tindakan yang harus dilakukan tokoh. Dalam naskah drama, kerama agung ditulis dalam tanda kurung atau biasanya bercetak miring. Yang keenam, latar. Latar biasanya disebut juga sebagai setting. Latar cerita dibagi menjadi 3, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa dalam cerita. Sudut pandang adalah posisi dari mana pengarang cerita, apakah dia bertindak langsung atau sebagai pengobservasi di luar cerita. Sudut pandang terdiri dari sudut pandang orang pertama atau akuan, yang kedua sudut pandang orang ketiga atau diaan. Yang kedelapan, konflik. Konflik adalah pertentangan atau masalah. Yang kesembilan, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Amanat drama selalu berhubungan dengan tema dan ceritanya. Amanat juga menyangkut nilai yang ada di masyarakat dan disampaikan secara implisit. Nilai-nilai itu diantaranya nilai moral, estetika, sosial, dan budaya. Next. Di dalam drama kolosal ini memiliki tema keagamaan. Dan memiliki tema keagamaan ini karena di dalam cerita mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, seperti tentang pentingnya meyakini qadar Allah, yaitu tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain atau husnuzon lillah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu alur. Alur terdapat 4, yaitu ada pengenalan cerita, konflik awal, konflik kedua, lalu ada penyelesaian. Untuk pengenalan cerita sendiri, dalam sebuah kisah terdapat sebuah keluarga miskin yang sederhana dari keluarga Batim al-Asad. Nah, yang terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Pada saat itu, ayah meminta izin kepada keluarganya untuk menunaikan ibadah haji, untuk melengkapi keislamannya dan mendoakan keluarganya supaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk konflik awalnya, kakak mengizinkan ayah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ibu dan adik tidak menyetujuinya karena keluarga mereka sedang dalam keadaan yang sulit, sehingga mengakibatkan pertengkaran antara kakak dengan adik dan ibu. Lalu konflik keduanya, terdapat 5 musafir yang sangat kelelahan, lalu bertemu dengan keluarga Batim al-Asad tersebut. Setelah itu, sang kakak memberikan minum kepada 5 musafir tersebut, padahal keluarga mereka sedang dalam keadaan kesulitan. Lalu untuk penyelesaiannya, setelah diberi minum, tidak disangka salah satu dari 5 musafir tersebut memberikan imbalan sebuah emas kepada keluarga tersebut. Lalu selanjutnya ada tokoh.
Yang pertama ada ayah. Ayah merupakan tokoh protagonis. Karena ayah selalu mengajarkan anaknya untuk selalu bersabar. Lalu untuk ibu, yaitu bersifat tritagonis. Karena ibu tidak mempunyai teguh pendirian. Lalu untuk kakak merupakan tokoh protagonis. Karena kakak mengajarkan kesabaran, baik hati, suka menolong, dan suka berbagi. Lalu untuk adik, yaitu antagonis. Karena adik bersifat pelit, berburuk sangka, dan suka marah-marah. Lalu untuk yang terakhir yaitu para musafir. Para musafir tersebut bersifat protagonis. Karena mereka baik memberikan nasihat dan suka memberi terhadap sesama. Lalu slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penokohan. Yang pertama adalah penokohan fisik. Yang pertama adalah ayah, jenis kelamin laki-laki, suku bangsa Arab, kostum yang dipakai jubah berwarna putih. Lalu yang kedua, tokoh ibu, jenis kelamin perempuan, suku bangsa Arab, kostum yang dipakai berwarna pink. Lalu yang ketiga, jenis kelamin kakak, jenis kelaminnya perempuan, suku bangsa Arab, kostum yang dipakai berwarna hijau. Yang keempat, tokoh adik, jenis kelamin perempuan, suku bangsa Arab, kostum yang dipakai berwarna kuning. Lalu yang terakhir, kelima musyafir, jenis kelamin laki-laki, suku bangsa Arab, kostum yang dipakai orang musafir pertama memakai baju berwarna ungu, lalu yang keempat lainnya berwarna hitam. Yang B, penokohan sosiologis, kelas sosial, keluarga yang miskin dengan musyafir. Lalu agama yang dianut adalah Islam. Next. Lalu dialog merupakan kegiatan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Isi cerita dari drama kolosal anak yang berjudul Anak Berhati Lembut adalah keluarga Hatim Al-Asyad merupakan keluarga miskin dan sederhana yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Namun dengan kondisi sosial yang kurang, sang ayah sangat ingin menunaikan ibadah haji. Akan tetapi adik dan ibu risau bila ayah pergi bagaimana persediaan makanan untuk ibu, kakak, dan adik. Dan siapakah yang akan menjaga mereka saat ayah pergi? Berbeda dengan sang kakak malah sangat menginginkan ayah untuk menunaikan ibadah haji dan meminta ayah untuk mendoakan keluarganya supaya selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dialog harus mencerminkan percakapan sehari-hari. Lalu bahasa yang digunakan pada dialog adalah bahasa yang lisan dan komunikatif. Lalu pilihan kata yang digunakan pada dialog berhubungan dengan konflik dan dialog mewakili tokoh yang dibawakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, di sini saya akan menyampaikan latar dari drama kolosal yang kami ambil. Yang pertama, latar atau tempatnya itu di halaman rumah. Kenapa? Karena di dalam background video pada drama kolosal yang kami ambil, itu menggambarkan halaman rumah, yaitu di depan rumah ada pintu dan ada pepohonan serta terdapat matahari yang hendak terbenam atau sunset. Kemudian waktunya itu bisa digambarkan sore hari, karena di dalam background-nya yang background video drama kolosal itu mencerminkan keadaan sore hari dikarenakan terdapat matahari yang ingin tenggelam atau yang disebut sunset. Kemudian di sini ada beberapa suasana yang kami ambil dari video drama kolosal tersebut. Yang pertama ada haru, yang kedua ada sedih dan sulit, kemudian yang ketiga ada gembira. Nah, di sini haru itu di dalam sebuah cerita atau di dalam sebuah drama itu menceritakan ketika tiba-tiba ada musafir yang memberikan emas kepada keluarga yang mungkin di situ kekurangan, bahkan mengalami masalah secara ekonominya. Kemudian ada sedih dan sulit. Di sini ketika sang ayah pergi meninggalkan
keluarganya yang di situ mengalami sebuah kesusahan. Dan yang terakhir, kegembiraan. Di sini di dalam drama yaitu terdapat cerita ternyata meyakini qadarnya Allah itu sangat indah. Yaitu ketika keluarga yang dilanda kesusahan ini oleh Allah itu diberikan rezeki secara tiba-tiba. Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi di suasana haru, ada seorang musafir atau 5 musafir yang di situ salah satunya memberikan sebuah emas secara tiba-tiba. Next. Baik, di sini ada konflik. Nah, di sini konflik terbagi menjadi 2, yaitu ada konflik eksternal dan konflik internal. Yang pertama, konflik eksternal yang muncul dari seseorang atau dari luar, itu menggambarkan yang pertama, konflik muncul karena sang kakak bertengkar dengan adik, dikarenakan kakak mengizini sang ayah berangkat untuk haji. Nah, di sini kenapa menjadi sebuah konflik eksternal? Karena di dalam keluarga ini tuh mengalami sebuah kesusahan. Jadi kepala keluarga atau sang ayah itu diizinkan untuk meninggalkan keluarga yang sedang kesusahan. Nah, yang kedua ada kakak memberikan minuman kepada musyafir. Kenapa di sini sebagai konflik eksternal? Karena sang kakak atau karena keluarga ini tuh mengalami sebuah kesusahan. Bahkan minuman pun keluarga ini tuh masih sangat minim, tetapi di sini kakak memberikan minuman kepada musyafir secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua ada konflik internal. Nah, konflik internal ini yaitu kakak merasa menyesal telah mengizini ayahnya. Kenapa di sini kakaknya menyesal? Karena seorang adik dan ibu itu kayak mempengaruhi kakaknya supaya kakaknya itu merasa bersalah. Nah, tetapi pada akhirnya kakak meyakini qadarnya Allah, yaitu sesuatu hal yang mungkin itu menolong Poin terakhir yaitu amanat atau pesan moral. Pesan yang terdapat pada drama ini yaitu yang pertama, drama ini mengajarkan anak supaya melatih tentang kesabarannya. Yang kedua, mengajarkan anak supaya memiliki hati yang baik dan suka menolong. Yang ketiga, mengajarkan anak supaya meyakini atas adanya qadarnya Allah. Yang terakhir, mengajarkan supaya anak memiliki rasa husnuzon billah atau tidak berburuk sangka kepada orang lain. Next. Sekian presentasi hasil analisis drama kolosal dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.